Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Safdi dengan NIM 21042301. Baiklah, pada pertemuan kali ini akan membahas yang pertama, yaitu ada praktik hacking, yang mana praktik hacking hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Praktik hacking yang legal dan etis biasanya dilakukan oleh para profesional keamanan komputer yang disebut dengan ethical hacker atau penetration tester. Tugas mereka adalah mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam infrastruktur IT dan aplikasi. Para ethical hacker ini bekerja dengan izin pemilik sistem, biasanya dalam lingkungan bisnis atau organisasi, untuk menjaga keamanan dan melindungi data sensitif. Selanjutnya ada pencurian di dunia maya. Maksudnya di sini, pencurian di dunia maya adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum di banyak yurisdiksi. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kejahatan siber sedang terus berkembang untuk melindungi penggunaan dan melawan pelaku kejahatan. Adapun macam-macamnya seperti pencurian identitas atau identitas, yang mana ini terjadi ketika seorang menggunakan informasi pribadi seseorang seperti nama, alamat, nomor kartu kredit tanpa izin untuk tujuan penipuan atau keuntungan finansial. Yang kedua ada pencurian data atau data breaches, yang mana pencurian atau akses tidak sah terhadap data sensitif seperti informasi penggunaan informasi tersebut, kredit atau rahasia bisnis dari sistem komputer atau datanya. Selanjutnya ada pembajakan software, di mana pembajakan software dikenal sebagai pelanggaran hak cipta perangkat lunak, adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan penggunaan, penyebaran, dan reproduksi perangkat lunak tanpa izin dari perangkat hak cipta atau lisensi yang sah. Hal ini terjadi karena seseorang menggunakan atau mendistribusikan perangkat lunak tanpa membayar atau melanggar ketentuan lisensi yang ditetapkan oleh pemilik perangkat lunak. Yang kedua ada pembajakan software dapat merugikan para pengembangan perangkat lunak secara finansial, karena mereka kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka peroleh melalui penjualan atau lisensi perangkat lunak tersebut. Selanjutnya ada pelanggaran hak cipta intelektual, di mana pelanggaran hak cipta intelektual merujuk pada tindakan melanggar hukum yang melibatkan penggunaan, penyalinan, distribusi, atau pemanfaatan karya-karya kreatif atau produk intelektual lainnya tanpa izin dari pemegang hak cipta yang sah. Adapun pembagiannya, yang pertama pelanggaran hak cipta musik ini terjadi ketika seorang menyalin, mendistribusikan dan menggunakan musik secara ilegal tanpa izin dari hak pencipta atau pemilik hak cipta, misalnya mendownload atau berbagi lagu secara ilegal melalui internet. Yang kedua, pelanggaran hak cipta film atau video ini terjadi ketika seseorang menyalin, mendistribusikan dan menggunakan film atau video secara ilegal tanpa izin pemilik hak cipta, misalnya menyebarluaskan salinan bajakan film atau menonton film melalui layanan streaming yang ilegal. Selanjutnya, pertahanan virus sistem informasi manajemen, yang mana ada pertama pembaruan perangkat lunak. Pastikan semua perangkat dalam sistem informasi manajemen Anda, termasuk server, komputer klien, dan perangkat jaringan, diperbarui dengan versi perangkat lunak terbaru. Yang kedua, install perangkat lunak keamanan. Pasang solusi keamanan seperti perangkat lunak antivirus, firewall, dan perangkat lunak anti-spyware pada sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada etika dalam sistem informasi manajemen. Pertama, kerahasiaan, menjaga rahasia data dan informasi yang disimpan dalam sistem informasi manajemen. Hal ini melibatkan penggunaan kontrol akses yang tepat, enkripsi data sensitif, dan kebijakan yang mengatur penggunaan
dan pengungkapan informasi. Yang kedua ada privasi, menghormati privasi individu dan mengikuti hukum perlindungan data berlaku. Hal ini mencakup pengumpulan, penggunaan dan penyimpanan data pribadi dengan persetujuan yang tepat serta melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah. Yang ketiga ada integritas, memastikan bahwa data yang disimpan dalam sistem informasi manajemen ini akurat, terkini dan tidak dimanipulasi secara tidak sah, yang mana yang diperlukan untuk mencegah perubahan atau tindakan yang tidak sah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.